Assalamualaikum, selamat siang Bu Dina. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah, waalaikumsalam. Kabar saya baik, Bu Eka. Semoga Bu Eka juga demikian. Ya Alhamdulillah syukur ya Bu. Kita semua baik dan sehat ya Bu. Bu Dina dalam pertemuan ini apa namanya ada apa ya namanya hmm, yang Ibu sampaikan. eh, saya apa namanya ya Bu punya keresahan gitu ya Bu. Punya anak gitu Bu. Dia ABK. Jadi karena masih baru saya menemukan anak yang seperti ini, saya merasa kebingungan Ibu, gitu Ibu. Hmm. Gimana ya Bu Baik. kira-kira solusinya Ibu? Baik, Bu Eka. eh, Anak berkebutuhan khusus ya, Bu Eka ya. Iya, Anak iya ABK, betul Bu. Bu Eka kebingungan mengakibatkan Bu Eka menjadi resah gitu ya. Bu Eka menjadi resah. Kira-kira kalau boleh tahu ada berapa jumlahnya Bu Eka? Anak ABK tuh. Eh, Sebenarnya nggak banyak Bu, hanya satu. Cuman karena ini baru pertama saya atau sekolah kita ini baru menerima ABK, terus juga ditempatkan di kelas saya, jadi saya merasa kewalahan gitu Ibu ya. Saya khawatirnya gini Bu, saya tidak bisa memberikan haknya gitu ya. Saya tidak bisa memenuhi kebutuhan belajarnya gitu Ibu. Karena saya merasa kesulitan dalam memahami apa yang dia butuhkan. Nah, di sisi lain juga saya berpikir kalau saya fokus ke dia terus otomatis teman-temannya yang lain itu ya merasa cemburu seperti itu. Jadi akan menimbulkan kecemburuan seperti itu Bu Dina. Hmm, baik, Bu Eka. Pada kondisi tersebut, kecemburuannya tuh apa tuh yang anak-anak itu sampaikan ke Bu Eka? Jadi ketika di kelas nih Bu ya, jadi mereka itu apa namanya? Yang saya pengamatan saya sebenarnya sebelum anak-anak bertanya itu memang jelas ya bahwa anak saya yang ABK ini lebih dengan dunianya sendiri gitu, Ibu bermain sendiri gitu ya, tanpa peduli dengan teman-temannya, terus juga tidak mau mengikuti aturan kelas atau kesepakatan yang kita buat gitu ya. Jadi anak-anak ini otomatis bertanya, Bu, kok si Phoenix itu tidak mau melakukan piket kelas, tidak mau mengikuti aturan kesepakatan kelas yang kita buat, begitu Ibu. Gitu ya. Nah, Bu Eka, setelah anak-anak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ke Bu Eka, apa jawaban Bu Eka untuk menjelaskan kepada anak-anak tuh? Untuk jawaban dari untuk pertanyaan dari anak itu saya mencoba ya Bu ya. Eh, Memberikan uraian bahwa si Phoenix ini memang anak yang berkebutuhan khusus. Jadi tentunya berbeda dengan kalian seperti itu Ibu ya. Jadi perbedaan itu harus diterima ya, diterima tanpa membanding-bandingkan. Jadi nggak boleh iri ketika saya memberikan perhatian yang agak lebih spesial gitu Ibu ya. Nah, jadi anak-anak ini dalam pembelajaran kelas juga Ibu, saya memberikan apa namanya ya, gaya belajar yang berbeda gitu ya. Ya, tapi dengan catatan mereka mendapatkan hak yang sama gitu dengan soal dan materi yang berbeda. Seperti itu Ibu. Baik Bu Eka. Nah, setelah Bu Eka memberikan penjelasan serta pengertian kepada murid-murid yang lain, apakah murid-murid sudah dapat menerima dan pelayanan pembelajaran apa yang sudah Bu Eka berikan pada murid yang ABK tersebut, Bu Eka?
Ya alhamdulillahnya sih Bu ya, jadi dengan penjelasan yang saya buat, penjelasan yang saya sampaikan ke anak-anak saya di kelas, mereka mengerti Bu dan tidak mempermasalahkan lagi ketika saya lebih condong misalnya nih ke anak ABK tersebut ya. Dan setelah itu si Phoenix juga sudah mau melakukan kesepakatan kelas, sudah mau berbaur dengan anak-anak yang lain teman-temannya ya. Jadi mereka itu sudah mendapatkan hak mereka yang sama dalam menerima pembelajaran. Dengan cara saya tadi Bu, dengan memberikan pembelajaran ataupun materi yang berbeda. Seperti itu Ibu. Baik, baik. Eh, Bagus itu Bu Eka, berarti sudah berhasil ya mereka mengerti ya, mengerti untuk memahami bahwa memang temannya itu ada yang ABK ya. Kemudian Bu Eka eh, dengan kondisi murid ABK tersebut, Bu Eka kalau boleh saya tahu ketika Bu Eka memberikan pembelajaran atau perbedaan dan pembelajaran untuk murid yang ABK dan murid-murid lainnya, apakah Bu Eka sudah merasa murid yang ABK itu terpenuhi kebutuhan serta pelayanan pembelajarannya yang Bu Eka lakukan? Dari hasil pengamatan saya sih Bu, ketika dalam proses pembelajaran berlangsung itu sudah cukup baik Ibu ya, karena si anak ABK tadi itu sudah mau berbaur, sudah mau mengikuti kesepakatan kelas. Jadi menurut saya sudah cukup baik, Ibu. Sudah berhasil seperti itu. Hmm. Hmm. Ide bagus ya Bu Eka ya. Baik Bu Eka. Nah, dari cerita Bu Eka ya, bahwa dengan cara memberikan pembelajaran yang berbeda ya, Bu Eka sudah dapat melayani murid yang ABK, juga murid-murid lainnya ya. Jadi apa rencana Bu Eka untuk memberikan pelayanan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan anak yang ABK juga murid-murid yang lain? Mungkin pembelajaran yang pelayanan yang bisa saya berikan untuk saya Phoenix ya secara khusus juga ataupun teman-temannya itu uh, pelayanan dengan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar mereka Ibu ya, dengan yang berbeda tentunya ya. Bagaimana untuk si Phoenix sebagai ABK dan bagaimana teman-temannya juga yang sesuai dengan pembelajaran mereka. Begitu Ibu bentuk pelayanan yang saya lakukan. Ide bagus ya Bu Eka ya. Dalam memberikan pelayanan dan pembelajaran untuk memenuhi ya kebutuhan anak ABK, ya juga murid-murid yang lain, bagaimana cara Bu Eka memberikan pembelajaran yang berbeda ya. Kemudian sehingga tidak menimbulkan kesenjangan. Nah, Bu Eka, eh, selain itu ya, adakah rencana lain yang Bu Eka ingin lakukan? Ya, ya, rencana saya Ibu, saya akan banyak bertanya ya Bu ya ke rekan-rekan sejawat gitu. Karena ini adalah hal yang sangat penting bagi saya ya untuk menangani ABK ini. Ya mungkin dengan pengetahuan teman-teman bisa membantu saya dalam penanganan, dalam memenuhi kebutuhan anak ABK ini, Bu. Jadi sehingga tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa kecemburuan sosial di kelas saya seperti itu, Ibu. Iya. Bagaimana tuh Bu Eka bisa melakukan langkah-langkah yang Bu Eka ingin lakukan tersebut? Rencana saya tadi kan menanyakan teman sejawat ya Bu ya. Nah dalam hal ini tentunya akan berkolaborasi dengan guru BP ya. Jadi saya akan mengomunikasikan bagaimana kondisi si anak ABK ini gitu ya. Mungkin saya bisa juga akan mengikuti pelatihan-pelatihan khusus terkait penanganan anak ABK sehingga saya memberikan
dapat memberikan pelayanan yang tepat untuk anak ABK ini, Ibu. Nih, luar biasa ya Bu Eka ya. Hebat Bu Eka, itu cara yang efektif ya untuk membuat Bu Eka bisa memberikan pelayanan pembelajaran yang maksimal untuk murid anak ABK di kelas Bu Eka. Kalau begitu kira-kira kapan nih Bu Eka memulai perencanaan tersebut dengan cara untuk memberikan pelayanan dan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan murid ABK juga murid-murid yang lain? Ya, Ibu, untuk pemenuhan pembelajarannya saya berencana minggu depan, Ibu. Jadi saya punya banyak waktu untuk mempelajarinya dan mempersiapkannya, gitu, Ibu. Oh, baik Bu Eka, untuk memberikan pelayanan dan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid Bu Eka yang ABK juga untuk menyelesaikan permasalahan kesenjangan yang sudah Bu Eka lakukan dengan perencanaan Bu Eka. Semoga Bu Eka sukses ya Bu Eka ya tentunya ya Bu Eka, dengan juga Amin, amin. berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan guru BP berkomunikasi. Juga Bu Eka ingin melakukan pelatihan-pelatihan khusus anak ABK, begitu ya Bu Eka ya? Ya, betul, Ibu. Mudah-mudahan Ibu tercapai. Ya, itu langkah yang bagus ya Bu Eka ya. Semoga rencana ya, langkah-langkah juga tahapan-tahapan yang akan Bu Eka lakukan dapat terlaksana dengan baik sesuai tercapai tujuan yang Bu Eka inginkan, yaitu dapat memberikan pembelajaran dan pelayanan penuhnya untuk anak ABK yang Bu Eka miliki sekarang, juga tidak terjadi kesenjangan di kelas Bu Eka ya Bu Eka. Sukses selalu Bu Eka, semoga Amin, sukses Ibu. rencana dan tujuannya. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih untuk waktu dan dukungannya, Bu Rina. Terima kasih. Sama-sama Bu Eka.